kalian itu tahu kayak apa caranya ibadah, supaya kalian tahu kayak apa caranya kita mempersiapkan diri kita setelah kematian nanti. Insya Allah kita seberataan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Waqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul mengatakan, man salaka tariqan, siapa orang yang berjalan yaltamisu fiha ilman, jalan menuntut ilmu, maka sallallahu bihi tariqan ila jannah, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Artinya apa? Dia sekarang belajar, berarti ini tanda Allah akan menjadikan dia ciri-ciri orang yang dirahmati, diberkati oleh Allah dengan belajar, memudahkan ilmu itu, menggiring dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah tanpa ilmu mardud, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Ilmu tanpa ibadah ibarat pohon tak berbuah. Ibadah tanpa ilmu maka sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Ilmu amal, punya ilmu diamalkan dengan ibadah, maka inilah ibarat pohon yang berbuah, yang bisa manfaatnya dirasakan oleh seluruh orang di sekitarnya. Ilmu dan ibadah tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah enggak nyiptain oleh jin dan manusia kecuali semua itu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah butuh kita tahu bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah. Insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu bagaimana supaya ibadah kita diterima oleh Allah. Di samping syariat, zahir, batin pun kita harus terhindar dari ujub, riya, sombong, dengki dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Semuanya terkandung di dalam kitab yang kecil ini. Siapa orang yang jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wa ba'du, ini kalimat wa ba'du sering kita bilang amma ba'du. Wa ba'du artinya setelah yang tadi kita sebutkan semua, maka fahadhihi masailul mukhtasarah, ini kitab adalah satu rangkuman singkat yang sedikit lafadznya tapi banyak maknanya. Itulah yang namanya mukhtasar, rangkuman kecil tapi luas. Min ba'di kutubi hujatil Islam, dirangkum oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dari beberapa karya Al-Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir di Al-Qaryah, desa Ghaza, daerah Tus, yaitu di Khurasan, timur daripada kota Iran. Khurasan. Al-Imam Ghazali, beliau memiliki karangan yang begitu besar. Salah satunya adalah karangan yang hampir setiap ulama memujinya, Ihya Ulumuddin. Itu sekarang 10 jilid, ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid. Ihya Ulumuddin, para ulama memujinya. Kadang Ihya ayatuna Quran, saking indahnya kitab Ihya hampir mirip dengan Al-Quran. Semua ilmu ada di situ. Imam Ghazali lahir 450 tahun Hijriah. Beliau pemimpin di Qarn 500, mujaddid di Qarn tersebut di masa itu. Bahkan Al-Imam Hasan Asy'ari, beliau bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menggandeng Imam Ghazali di hadapan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam, membanggakan dan mengatakan, apakah ada di antara umatmu wahai Musa, wahai Isa, semisal seperti daripada Imam Ghazali? Dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita bahas manaqib dari Imam Ghazali begitu luas dan begitu besar. Nah, ini rangkuman sebagian diambil daripada ilmunya Al-Imam Hujjatul Islam, hujjahnya Islam, pedomannya Islam, yaitu Imam Ghazali. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad Al-Ghazali. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghaliban sebagian pada umumnya. Man arafa, siapa yang belajar kitab ini, wa amila biha, kemudian bulik ke rumah diamalkan. Oh, ujar Habib tadi kayak ini caranya sholawat, oh kayak ini caranya sembahyang. Siapa yang belajar kitab ini, mengamalkan kitab ini, didoakan oleh Habib Ahmad bin Zaid, muallif daripada pengarang kitab ini, narju min Allah, aku berharap kepada Allah, ayyakuna min ahli ilm, orang itu semoga jadi orang yang ahli ilmu,
Bukan sekedar ahli ilmu saja. Banyak ulama-ulama yang ahli ilmu tapi tidak takut kepada Allah. Mereka ahli ilmu tapi ahli dalam zahir dan batin mereka. Dalam zahirnya ilmu hukum-hukum syariat mereka jaga. Dalam batinnya ilmu hati dan hakikat mereka jaga. Didoakan kita menjadi orang yang ahli ilmu zahir dan batin. Artinya kalau zahir dan batin kita sudah min ahli ilm, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah di antara hambanya adalah mereka orang-orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ilmunya, semakin merunduk seperti padi. Semakin berisi, dia semakin merunduk. Semakin tahu, semakin menyadari bahwasanya dirinya nggak tahu apa-apa. Inilah ilmu yang bermanfaat. Insyaallah kita menjadi orang yang berilmu. Wabillahi taufik. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik. Taufik ya Allah, taufik. Apa taufik? Taufik adalah suatu khalqu qudrah ta'ah fil abad, ciptaan Allah yang Allah ciptakan untuk seorang hamba itu dia kuat hadir majlis, dia kuat sembahyang, dia kuat puasa. Ini ciptaan Allah ciptakan untuk hamba itu bisa ibadah. Namanya adalah taufik. Inilah semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah menjaga kita semua, Allah menjaga anak-anak kita, Allah menjaga istri kita, Allah menjaga tetangga-tetangga kita, Allah menjaga harta kita menjadi harta yang halal, Allah menjaga usia kita menjadi usia yang barakah, Allah menjaga segala kehidupan kita dari fitnahnya zaman, Allah menjaga kehidupan kita dari turunnya malapetaka, bencana dan bala, Allah menjaga diri kita dari bala yang begitu besar adalah bala jauhnya diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selalu kita didekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Amun ada yang hendak bertakon, mau bertanya, yang punya unek-unek selama ini dia nggak paham, yang berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan, silakan bertanya ya. Insyaallah selama bisa saya jawab, saya jawab. Ibu-ibu juga boleh bertanya, bapak-bapak, pemuda-pemudi, pemuda juga boleh bertanya. Silakan, jangan malu-malu. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih mikrofon. Silakan. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iskandar. Ini saya menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim dan muslimat. Untuk itu, adakah tingkatan ilmu? Kalau itu dinamakan wajib atau tidak wajib, apakah ada ilmu haram, apakah ada tingkatannya? Yang kedua, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kita pahami banyak jalan atau banyak tariqah dalam menuntut ilmu. Agar kita bisa tahu, bisa kita yakin dan kita tidak salah jalan dalam menuntut ilmu, tariqah atau jalan yang mana yang bisa kita pegang hingga itu benar-benar sesuai dengan ajaran kita. Amin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani.
pertama kali yang kita wajib mengetahui adalah ma'rifat, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita belajar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu dalam hadis yang jelas, Nabi Muhammad ketika itu duduk bersama para sahabat. Bainama nahnu jalasa 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a 'alaina rajulun syadidul bayadhi siyab. Datang seseorang yang mana pakaiannya putih banget, bersih banget, rambutnya hilang, bersih banget, hitam. Rasul sedang duduk bersama sahabat. Kemudian orang itu duduk langsung di hadapan Nabi Muhammad. Sahabat semua heran, ini orang datang tiba-tiba langsung duduk depan persis Nabi Muhammad. Lututnya ditempelkan ke lutut Nabi Muhammad. Fa asnada rukbatayhi. Kemudian megang di pahanya dan mengatakan, akhbirni anil Islam, kasih tahu aku apa itu Islam. Nabi nyebutin. Lalu disebutin oleh Nabi Muhammad SAW, al-Islam anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul bait wa istita'i sabilillah. Disebutkan sama Nabi Muhammad, Islam adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian dia langsung bilang, jujur dia membenarkan apa ujar Nabi Muhammad. Heran sahabat, ini orang bertakwa tapi membujurkan seorang. Fa akhbirni anil iman, kasih tahu aku tentang iman. Al-iman an tu'minu billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. Bujur dia, benar dia ujar orang ini. Maka